disuruh disamain loh, wong saya itu loh ngikutin dari dulu pekerjaan saya itu manut Mas Adi, bekasnya Mas Pendra, ya kan, tinggal nerusin saya itu. Nah kok kalau harus dirubah seperti manajemen yang manual itu ya nggak bisa toh, ya kan, masing Mas Adi ya nggak mau toh. Makanya Mas Adi bilang Irma itu aslinya gak iso IT, gak iso terus iso emek ngomong toh, terus iya kan. Makanya Mas Adi kan udah tahu ini kan, terus Irma gimana, ya kan. Terus Pantesan Mas Irma di satu sisi tuh dia tertekan sama Irma, karena Irma itu banyak yang dikerjainnya sama Mas Firman tuh. Terus gak tahu kok itu cuman Mbak Bu Ani itu kan sering deket sama Irma, jadi terpengaruh Mbak Irma. Jadi Mbak Irma tuh mungkin curhat, manajemennya nggak pakai kisu-kisu gitu, gak melok gitu loh, suka gitu mungkin. Terus makanya Bu Ani kok Mbak Irma enggak gitu. Jadi ya Mbak Irmanya aja salahnya kan, yang nggak ditawarin pimpinan kok nggak mau, ya kan. Itu nanti jadi temuan loh, mana manajemen lo nggak ada sama sekali, nggak ikut kisah. Mana ya saya. Terus Mbak Budia tuh saya bilang, oh lah saya tuh yang heran kan, Budia bilang saya dari situ memang Bu Ani awalnya sebelum terpengaruh Irma baik sama aku, terus terpengaruh, terus kemarin kisah kejadian, oh iya ternyata, terus kan bilang deh ke Pak Munari itu Mbak Erna tuh kisah gini-gini gitu. Kapan bilang ke Pak Munari? Pak Munari juga ikut? Enggak, sebelumnya acara di hotel di mana Grand Dapam atau apa gitu. Kan bilang tuh Bu Ani tuh kalau Mbak Erna tuh ternyata di kisah udah lama apa gitu loh. Tuh. Loh, yang saya heran tuh loh Mbak Budia tuh loh bilang, aku tuh loh keluar live dari grup akuntansi semuanya. Itu aku loh dirasani, kok dosen senior bukannya nyari aku, bukannya ketemu aku, kok langsung aku dirasani begitu aku live. Kok dosen senior itu ternyata tidak bijak ya. Ternyata itu Bu Tantina atau bukan Bu Endah toh? Bu Tantina yang bilang itu. Bukan Bu Endah, lu kata Budia kok Bu Endah ya? Salah dengar. Bu Endah Mbak bilangnya. Terus yang saya heran, loh Budia tahu dari mana? Pokoknya saya tahu aja, saya punya mata-mata katanya gitu. Siapa Mbak mata-matanya? Sebentar saya. Coba sampai scroll ke atas, itu kata-katanya Bu Tantina dan Budianya ngomong ke saya Bu Tantina. Lah, iya udah. Oke, Bu Tantina sekarang. Kalau Bu Enda masa itu dosen senior, Bu Enda sama Bu Dia senioran sopo ya, senior Bu Enda. Oh iya benar, tapi kok Bu Enda? Loh, terus sekarang siapa? Salah denger. Enggak Bu Enda Mbak, sumpah. Bu Dia memang tidak suka sama Bu Enda, tapi yang ngomong seperti itu Bu Tantina. Lah, iya. Tapi itu siapa yang mata-mata? Kan Bu Dia udah keluar. Siapa kira-kira yang mata-mata itu? Yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu apa? Kata-katanya Bu Tantina di WAG saat Bu Dia live group. Pak Gideon kan teman dekatnya Bu Dia. Mungkin Pak Gi. Loh Bu Dianya kan masuk lagi di grup. Gimana sih? Loh kok masuk lagi di grup, kan chat yang dia waktu live kan nggak masuk toh Mbak? Enggak, pada saat Bu Tantina bilang gitu tuh Bu Dia ada di grup itu kan, mari itu apa habis berdebat itu Bu Dianya jawab. Berarti dia nggak punya mata-mata? Enggak, Bu Dia dimasukin lagi sama siapa ya? Sama Bu Enda apa Bu Sari gitu. Oh terus Bu Tantina komen kayak gitu. Begitu karena pimpinannya Kaprodinya sudah baru, Bu Dia tuh menghargai, masuk lagi di grup, mau. Terus Bu Dia loh. Abis itu Bu Tantinanya gitu di grup. Lah terus kayak gini, itu kan kata mereka, berarti saya ini dosen senior yang tidak bijak. Saya akan membuktikan, iya, saya akan membuktikan bahwa saya ini benar-benar dosen yang tidak bijak, biar mereka tuh puas katanya gitu. Saya akan membuktikan ke semuanya kalau saya ini benar-benar dosen yang tidak bijak sesuai pemikiran mereka gitu. Hanya yang dia melakukan itu semua Mbak. Dan yang aku heran tuh ya kan dia itu kan ini Bu Tantina tuh tahu nggak, waktu kita rapat akreditasi sebelum saya mengundurkan diri,
dari Lamemba akreditasi. Dia bilang, ditanya, terus dia bilang, maaf saya baru 5 bulan ini menjabat, mungkin KPS yang kemarin yang lebih tahu. Loh, dia lo nyalahno Bu Sari gitu. Karena dia baru 5 bulan menjabat maka harus tanya KPS. Itu apa benar KPS baru seperti itu? Kok bisa ya Tantina tuh bisa jadi KPS baru gitu? Apa nggak salah pilih akuntansi itu? Gitu, karena dia saking mangkalnya Ibu Tantina itu, Mbak. Jadi dia balas gitu ke saya. Dia bilang gitu ke saya akan buktikan bahwa saya ini benar-benar dosen yang tidak bijak biar mereka puas, katanya gitu. Iya Mbak, ngomong gitu ke Mbak juga. Lagi loh ya, maaf ya saya, ini omong kita doang ya. Padahal teman dekatnya Bu Enda loh, Bu Dia, terus ingat saya. Iya, sebentar kan. Kenapa sih Bu Dia nggak dipilih kaprodinya Bu Dia aja? Nggak mau dia nggak mau menjabat. Beliau tuh bukannya nggak mau, saya caranya orang-orang aja tidak bisa menyemanggakan Bu Dia. Aslinya Tapi beliau nggak mau jabat kan, dia bilang. Karena dia sudah sering menjabat di bank. Jadi karena dia resign dari bank, dia pengen kerja jadi dosen, pengen mendapat pahala dan tidak mau menjabat lagi gitu. Dia murni pengen nyari pahala. Ya udah, berarti dia udah fair kan ngomong kayak gitu. Harusnya sih kita-kitanya harus bisa menghargai dia, ya kan? Karena bagaimanapun dia senior. Tapi loh Mbak, kalau dibandingin sama Prof Indra sama Prof Risna, Bu Dia itu lebih dari profesor menurut saya loh ya. Dia bilang sendiri, kalau kamu tahu saya dibandingkan sama mereka, saya tuh bisa lebih gitu loh. Tapi beliau nggak bilang lebih dari profesor, tapi kalau menurut saya dia tuh lebih dari profesor gitu loh Mbak. Nggak ada yang bisa bandingin beliau itu. Pinter memang. Makanya saya tuh sampai apa ya, kok kayaknya Bu Enda Bu Tantina tuh ngeremehin Bu Dia gitu loh. Kalau nggak ada Bu Dia pun mereka tuh bisa gitu loh, kayaknya nggak mau ngantungin Bu Dia lagi gitu loh. Bu Dia lo bilang, kamu inget gak waktu belum ada anak-anak baru Condro, belum ada Sofi dan seterusnya. Itu siapa yang waktu akreditasi 2015 waktu kamu masih berlima, siapa yang buat role model, siapa yang buat contoh? Satu-satunya tuh cuma punya saya semua. Mata kuliah saya, RPS-nya saya, materinya saya, PPT-nya punya saya, videonya punya saya, YouTube-nya punya saya, semua pembelajarannya punya saya. Terus sekarang mereka akreditasi Lamemba nggak punya popo, wes mata ODW, gawean dewe, nggak usah butuh aku lagi. Gitu katanya. Dulu aja gantungin aku terus, setiap akreditasi tuh selalu saya tuh yang mereka gantungkan. Sekarang mereka bisa kayak gitu ke saya, ya udah saya nggak mau lagi digantungkan, wes buat dewe karepmu dewe. Saya mengundurkan diri katanya gitu. Saya itu kalau orang berilmu saya itu apa ya, sama Pak Fajar aja meskipun dibenci sama banyak semua, benci Pak Fajar, benci Pak Gideon, saya akrab sama Pak Gideon bukan karena Pak Gideon seangkatanku ya, maksudnya PTI angkatan pertama kan, cuma beliau dosen, Bu Dia dosen, saya TND, bukan. Pak Fajar buktinya di bawah saya, Pak Fajar kan di bawah saya, angkatan di bawah saya, walaupun beliau dosen. Terus saya sering dihasuti omongan Pak Gideon gini sama Bu Dwi, Pak Gideon gini, Pak Fajar begini. Tapi saya tuh sama beliau itu menghormati, mengambil ilmunya. Benar juga, Pak Fajar tuh pintar. Pintar. Pak Gideon tuh pintar loh, ide-idenya. Walau saya dijejeri racun istilahnya sama pimpinan saya, ini gini, jangan deket ini gitu, gak pernah terpengaruh. Iya Bu Enda kayak gitu, kamu itu ya sama Fajar. Iya Bu Enda bilang gini maksud saya loh, karena pada dasarnya saya itu bisa di admin prodi itu berkat ilmu dari Pak Gideon, Pak Fajar, Bu Dia. Iya saya loh di admin prodi masih kan, walaupun saya sudah
udah senior direktur, tapi kan ilmu saya belum berpengalaman di admin kan, admin prodi kan belum. Mbak aku makan permejai, Mbak. Iya, saya di admin prodi itu nol putul, begitu masuk akuntansi nol putul, karena sebelumnya belum pernah di admin kan. Nah, saya itu kan merasa harus belajar. Nah, saya bisa gini, pimpinan saya begini, wajib saya hormati, wajib saya patuhi. Tapi istilahnya tuh apa ya? Menurut hierarki kepemimpinan ya memang saya harus menghormati pimpinan saya, di atasnya kakak prodi, direktur, kajur. Tapi dari situ kan saya, tapi kok ilmunya nggak bisa menerangkan ke saya ini berarti istilahnya diculno. Bisanya cuma dimarah-marahin, tapi nggak ngasih ilmu ke saya. Ya apa sih, apa yang harus aku lakukan sebagai admin? Kan saya istilahnya tata caranya di akuntansi itu mana, ini garapannya ya apa, itu saya itu tahunya itu istilahnya saya itu seperti orang buta yang harus dituntun. Nah, saya tahunya dari mana? Dari Pak Fajar, Pak Gideon, Bu Dia, selain dari Bu Sari. Ya kan, ternyata beliau-beliau itu nggak boleh diremehkan, karena memegang ilmu juga. Bukan megang ilmu, Mbak. Bu Anda pernah bilang ke saya, Pak Fajar itu ya suka mintain donatur. Nah, saya loh mesti donatur terus, Mbak, ke Pak Fajar. Betul. Terus Bu Anda bilang gini, jangan donatur ke Pak Fajar lagi, saya tuh bisa membaca orang, Mbak, gitu. Insya Allah itu tidak didonaturkan sesuai ini, tapi nggak tahu ya saya. Tapi kalau misalnya disuruh donatur lagi ke Pak Fajar, mending jangan. Yang Jumat berkah tuh loh, Mbak. Padahal saya dulu mesti setiap Jumat tuh kirim terus. Akhirnya sekarang saya nggak bisa kirim lagi karena Bu Enda gitu. Soalnya Pak Fajar itu ya nggak, ya nuwun sewu ya, Mbak, ya kurang jujur gitu. Iya nek di donaturno. Betul. Nah, nek enggak dimintain, tapi kan kita bisa menolak baik-baik, say, dan dia mau menerima. Bagaimanapun juga Pak Gideon, Pak Fajar itu manusia biasa yang punya hati. Dia akan diperlakukan sakit hati loh kalau kitanya nggak baik. Jadi kalau mohon maaf ya, masa donatur keseringan, kita juga terbatas gini-gini, kan bisa ngomong secara baik-baik, nggak terus ngerasanya gitu kayak Bu Enda terus menjudge dia orang jahat, nggak boleh kayak gitu. Iya. Terus dia tuh menyebarkan tuh Mbak Bu Enda itu. Karena kita sendiri ini banyak kekurangan juga. Nah iya. Kok misalnya saya gini, iya Bu, saya padahal dulu waktu pandemi mesti ngirim terus ke Pak Fajar tuh 10 bungkus tuh 80.000. Saya pasti kirim sama Mbak Foni, Lukita, Devi, Aning tuh pasti rajin sama saya kayak gitu. Tapi kok saya setelah dengar berita ini, masa iya sih Bu Pak Fajar setega itu? Wes yo Mbak karepmu, nek kamu donatur, kamu tuh kok nasi dewe nang Purima 7.000 lebih murah 1.000, bagekno dewe. Itu lebih mulia ngono timbang ngekeki Pak Fajar. Ngono deh. Ada betulnya. Kok nggak ngerti watake Fajar iku koyo apa? Aku ngerti Mbak, Bu Enda tuh ngono. Iya. Tapi Mbak, ada betul. Karena saya ngalamin. Tapi dia tuh menyebarkan gitu loh, Mbak. Betul. Harusnya jangan. Saya itu Pak Fajar tadinya ngejar saya seperti itu. Loh, kok gini ya modelnya? Saya dekati. Justru saya tuh kalau ada orang itu saya dekati sampai di mana sih? Karena saya butuh ilmunya dia yang lainnya. Karena seorang tuh punya keburukan, pasti ada kebaikannya. Nah, kebaikannya ini yang kita ambil. Keburukannya kita tutupi, jangan menyebarkan aibnya orang. Iya. Karena itu dosa. Saya kan juga kaget ya. Iya sih, mungkin Pak Fajar seperti itu, saya gitu. Iya. Tapi kok Bu Enda setega itu ya? Padahal Pak Bu Enda loh di depan Pak Fajar itu kayak apa? Lah, saya takutnya saya digitukan sama Bu Enda, Mbak. Nah, di dosen-dosen baru takutnya gitu Bu Enda tuh gitu. Karena saya sudah terbukti sendiri. Mata saya mikir gini, loh Bu Enda ini loh baik sekali sama Pak Fajar. Jar, ayo yo. Loh, tapi kok ngomong ke saya kayak gitu? Sebentar, cat dulu. Ternyata saya digitukan juga. Sama saya Bu Enda baik sekali. Di TIK itu loh, di Puskom. Mbak Erna itu kerjanya males.
gini, saya suruh e-learning gini. Mbak Nopi kan sahabat saya bilang tercengang, otomatis kan ngadu ke saya sampai nangis. Bu, sampean tuh digitukan loh, sampean itu digitukan sama Bu Enda, sampean kok kekerasan di akuntansi, pimpinannya kayak gitu, sampean tuh wis nggak ada baik-baiknya gitu. Iya tak Mbak Nopi, saya juga sudah terasa kalau Bu Enda tuh seperti itu. Jadi saya tuh juga nggak bodoh loh, saya tahu. Saya makasih ya, ternyata dari situ saya berarti mulai sama Bu Enda berpolitik ini orangnya. Nah sudah itu, jadi Bu Enda itu jatuhkan saya di kan saya kan pernah bilang tuh ke Mbak Ana, Bu Enda tuh nek disentak Mbak siapa yang dia takuti manut Mbak, iya kan, dia tuh cuman aku akan mencanangkan anti korupsi, pokoknya akuntansiku resik dari duit gitu kan mesti. Tapi dia nek disentak uang pedih. Bu Enda iku pemimpin tuh nggak seperti itu. Dia kan plek sampai Pak Saiful kan, ngerti kan Mbak? Pak Saiful nyentak apa pasti dia nurutin Nanda, ya toh? Iya. Nek ngono. Aneh. Dia tuh nek pemimpin tuh nek disentak balik sentak ngono lho. Enggak kayak ngono, Bu Enda wedi-wedian wonge. Makanya Pak Ki kan bilang telepon saya 2 jam itu sebelum pemilihan Kajur. Padahal yang lainnya nggak ada di telepon 2 jam. Pak Ki bilang sendiri, selain aku cuma telepon 2 jam di WhatsApp ini cuma sama kamu, nggak sama yang lainnya, karena saya tahu nanti saya ubah semua biar semua tuh adil. Jadi kayak panitia tuh Mbak, saya tuh harus masuk jadi semua adil. Mbak tahu kan di SD saya nggak pernah ada. Itu ada kasusnya Mbak dulu Mbak, 2021. Sebelumnya saya masuk terus, saya selalu panitia, terus saya bagian acara dokumentasi juga. Itu ada sama Nanda juga waktu itu saya kisahnya Mbak, ngeri sampai dilerai sama Dina Mbak, nggak tahu kan kisahnya itu. Maaf ya. Kisahnya itu karena Pak Saiful sama ayah saya kisahnya itu. Iya. Tapi gini tak ajari triknya ya. Karena kan sekarang udah mulai Nanda juga baik. Saya itu maaf ya, tak ngerasain Bu Ani begini, tapi sekarang sudah reda. Sudah lah, tapi saya berusaha baik karena satu keluarga. Nanda itu sama saya karena tadinya CS sama Irma, begitu ada masalah sama Virgin sama Irma, dia baik sama saya, Mbak Nandanya. Terus sayanya juga bisa nyanyiin Nanda. Tadi kan tak ginikan, oh ternyata Nanda sih orangnya kudu diginikan. Seperti itu. Padahal saya tahu ilmunya dia seberapa, ini seberapa. Padahal saya tahu lebih pantas sampean. Tapi ya aku mana memang ada bapaknya. Tapi dari situ kita jangan tunjukkan, kita harus bisa nyanyikan. Dari itu nanti dia akan sungkan sendiri. Iya. Dan nanti dia coba kalau kita bisa tampil, dia akan terperangah sendiri dan dia akan merasa, oh iya aku tuh bukan siapa-siapa, ternyata aku karena papaku. Coba aja. Loh sampai bodoh itu loh Mbak, kemarin isu internal kan aku GPM-nya fakultas itu, internal itu Bu Panges pertanian sama Bu Penta diaudit lah akuntansi lab. Itu loh laporannya masih Pak Fajar semua tapi ditandangani Nanda. Bodoh gini, ya apa sih Nanda iki? Tak buru-buru nih laporan nih lab kok sih punya Fajar kabeh ngono. Enggak beres iki Nanda, sampai diguyu Bu Panges Bu Penta. Kalau saya cuma diem aja, saya nggak berani komen karena kan saya sekretaris. Itu di ruang rapat ya kan untuk sama Bu Wadek, Pak Wadek. Pada saat masa Bu Dekan. Mbak Nanda dikukuhkan sebagai kepala lab. Mbak Nandanya itu ya tidak menghargai Pak Fajar. Kalau gimana sih saya? Aku aja sebagai orang yang tidak berpendidikan istilahnya. Iya, dia kayak kalau kita tuh mau menggantikan posisinya orang, kita tuh harus bisa menguangkan orang tersebut. Gimana caranya supaya orang tersebut tidak merasa jabatannya diambil, tidak merasa. Karena kan bapaknya Pak Fajar kan wis mati tuh Mbak, Pak Kasan ya. Pak Kasan tuh kan dulu juga kayak Pak Saiful, sama tuh akuntansi juga tuh. Jadi dia merasa bapaknya masih urip, bapakku masih berjaya walaupun mas pensiun.
aku kudu gantekno kabeh ngono lho. Dek iku ngono iku. Terus dia mencari orang-orang yang sekiranya dia orang-orang baru yang bisa dia tarik gitu. Dia nggak mau sama orang-orang lama atau alumni. Mbak gak tahu ya kejadiannya aku sama Nanda waktu itu. Apa Jarkan sakit hati nangis ke saya. Oh ya Mbak, kenapa? Nanda itu sama aku nggak ngajeni. Kereta. Nggak ngajeni belas. Cepet banget keretanya. Gimana Mbak? Nanda itu nggak menghormati aku sama sekali. Oh ya Mbak, ya Allah. Oh nggak direken. Aku loh langsung diganti begitu aja, nggak diomongin, nggak apa, nggak kulon gitu. Ya Allah. Mejanya aja langsung diringkesi ngono, jarene. Ya Allah, kasihan Pak Fajar. Lah iya. Terus jenenge Bu Enda apa? Gak ngomong aku jarene. Bu Enda aku disentak ayo ngumpet kok. Gak ngomong aku, Bu Sari Pak. Jadi Pak Fajar tuh mangkel. Gitu. Terus kan pertama kali jadi Kaleb kan gini, tang-tang peteng-teng. Mbak Enda, jam berapa ini? Oh baru datang. Bu, saya dari rektorat. Kenapa? Tak gituin. Loh ini jam berapa harus on time? Terus gini, Mas Adi, kamu harus di sini terus. Mas Adi kabur, digituin, dimarahin. Mas Adi mangkel lah orang lagi. Terus saya, ambek Irma, ambek Firman kan itu ngerumpi bertiga. Dengar saya. Loh Mbak mau kemana? Masih kurang 10, jam 4 kurang 10. Saya mau sholat Bu Nanda, kenapa? Loh ya nanti Mbak. Loh 10 menit itu loh Bu, turun dari lift. Saya tuh gak kemana-mana dan absen pun ya pasti on time karena saya tahu Bu, kan gak boleh lebih dari itu. Wah sampai ngomongnya tuh gak berpendidikan. Itu terhasut sampai saya ya. Saya tuh orang diam tuh emas. Udah 2 tahun ngempet sama Irma. Suatu saat saya labrak Irma. Sediam-diamnya saya, diam bukan berarti bodoh loh. Saya langsung ngomong, gak mempan sudah, ngomong face to face gak mempan, tak di grup tak ngomong pisan. Kalau Irma itu jangan suka menghasut, menjelek-jelekan saya tuh gak ada urusan sama Irma. Saya tuh sangat menghormati Irma loh padahal. Tapi saya gak ada urusan sama Irma, kenapa ikut-ikutan gitu? Itu kan jatuhkan saya ke Nanda. Udah gitu Nandanya kan ya terhasut, kayak gitu. Mbok orang itu ya nalar gitu loh, atas dasar nggak suka sama orang tuh ada atas dasarnya tuh apa? Iya nggak? Saya itu banyak membantu dia loh. ST sekian banyaknya itu sampai tak kesampingkan karena dia tuh cowok selalu tak dahulukan dia. Iya, karena dia rame kalau minta ST. Kurang apa saya? Padahal saya tuh kerjaannya overload gitu waktu itu. Bayangin waktu itu Mas Adi mogok kerja selama kepemimpinannya Bu Erna Sekjur. Kan ada crash antara Bu Erna sama Pak Fajar masalah RAB tak apa, sama Mas Adinya ikut-ikutan mogok kerja. Akhirnya entry mata kuliah semua saya loh. Mas Adi gak ngerjain apa-apa, cuma laptop gak bantu apa-apa. Kebayang gak awal-awal saya di admin prodi selama 2 tahun ini kepemimpinannya Bu Erna, saya semua loh, saya mulai entry matkul, jadwal kuliah itu sama Bu Erna tuh berdua. Bayangin bebanku loh segitunya. Sekarang alhamdulillah Mas Adi sudah mencair karena saya juga ngambil hatinya Mas Adi. Ya apa sih caranya cek iso kerja somo. Dari dulu tak ambil hatinya kok gak mau, karena akarnya tuh ternyata Pak Fajar sama Mas Adi tuh gak suka Bu Erna Sekjur. Akhirnya menghasut Bu Endangnya kayak gitu, kehasut gak suka Bu Erna. Saya kalau urusan itu tuh berdasarkan like and tidak suka dan tidak suka tuh menurut saya itu tidak profesional. Iya, gak bisa. Gak boleh ya, gak boleh urusan pekerjaan dicampur adukan sama pribadi yang tidak suka. Kita boleh tidak suka, tidak cocok dengan ide pekerjaan itu. Mbak Orisa kok modelnya kerjanya gini, saya kita boleh berdebat, asalkan kita tidak boleh pribadi misalkan lihat objeknya manusia ya, ini nggak suka, nggak boleh. Jadi nggak boleh, itu nanti akan jadinya kerjanya tuh nggak profesional. Dia milih-milih orang. Model Pak Saiful
maaf ya, meskipun senior saya omongin. Jadi nurun ke anaknya, kerjanya tidak profesional berdasarkan suka dan tidak suka. Iya. Dengan cara dia memilih teman. Kok seorang dosen bersahabat dengan seorang admin segitunya sama Irma, tapi membahas yang nggak penting. Kerjaannya setiap hari ngerasani wong terus. Siapa Mbak? Mbak Irma. Nanda tadinya gitu, setelah kepentok masalah Virgin kan Mbak Nanda sekarang udah gak suka, berbalik suka ke aku, dan tapi aku ngimbangi aja karena terpentok masalah Virgin. Kalau enggak tetap sama Irma. Iya, Virgin rebut pacarnya Nanda itu kan. Kalau enggak tetap ya sama Irma, tapi sampai sekarang pun Nanda ya bagus lah nggak nikah sama Nanda, sama Virgin aja lah. Padahal sak ruangan ya mereka di lantai 3. Tapi bagaimanapun Mbak Nanda, aku sayang sama dia karena memang wisata keluarga harus dibimbing sih, mungkin karena didikan papanya say. Iya. Tapi lama-lama Mbak Nanda mungkin kalau kumpul sama kita yang ini akan berubah. Karena pada dasarnya sih sebenarnya anaknya baik, nggak sepenuhnya Mbak Nanda itu niru papanya loh, kan ada mamanya apik loh. Iya, nurun dikit mamanya. Papanya yang keras banget. Iya, memang keras. Udahlah. Lagi pula kan sekarang udah pensiun. Papanya itu yang keras banget. Iya. Itu kan Pak Saiful itu kan saking nggak sukanya sama Pak Ki kan, dia menyebarkan kayak Bu Endah gitu. Dia kan saking senengnya Mbak Bu Endah, saking bencinya sama Pak Ki, dia sampai kayak gitu. Kamu nggak percaya sama saya, tak teleponkan semua wadek di UPN Jogja sama UPN Jawa Timur kalau nggak percaya kalau Pak Ki itu seperti itu. Itu dosen paling buruk di Jogja, dibuang di Surabaya. Kalau kamu nggak percaya, semua dosen muda tak kumpulkan biar tahu Pak Ki iku boroke kayak opo. Jangan sampai curhat gini, jangan sama Bu Sari ya. Enggak lah, nggak ada Bu Sari. Walaupun Bu Sari itu agak netral, tapi waktu mau pemilihan Bu Endah, saya kan ditelepon supaya doain Bu Endah. Dan saya kan adminnya, otomatis saya kan dimintain doa. Dan Bu Sari paginya tuh ke meja saya nunjukin selembar kertas bermaterai apa tanda tangannya tentang kejelekannya Pak Gideon, cacatnya Pak Gideon. Waktu pemilihan itu, pas hari pemilihan, Mbak, ini loh kejelekannya Pak, 3 harinya mau pemilihan ya, pokoknya berjalan itu minggu-minggu itu. Ini loh kejelekannya Pak Gideon, sampean mau tak bawa ke rektor. Jadi mereka berdua itu tampil menjabat dengan menjatuhkan nama baik Pak Gideon. Iya. Ini rahasia ya, jangan loh dari saya. Bukan rahasia juga Mbak. Pak Saiful juga bilang kayak gitu, tunjukkan nanti semua itu materai itu saya sebarkan ke semua dosen baru sah. Itu Pak Saiful ngomong, saya di meja saya sebelah saya Bu Eri. Ngomong ke saya Mbak, tapi saya nggak ditunjukkan, cuman Mbak Nen tunjukkan. Ya. Tapi dia cuma bilang kalau kamu nggak percaya akan saya tunjukkan. Kalau saya nggak percaya, cuman saya iya Pak saya percaya. Udah titik, saya cuma bilang gitu aja. Kertas gini, selembar gini, Mbak Erna, ini loh, baca. Apa Bu? Sampean tutup dulu laptopnya, baca, materai kejelekannya Pak Gideon 1, 2 ini. Sopo sih konsep gini? Oh gitu ya Bu. Saya kan menyelami aja. Oh gitu ya Bu, ternyata. Tapi Mbak Erna kan ini batin, aduh sakit ya Pak Ki, iya ya Allah gitu kan Mbak. Iya. Kita jadi kalau kita orang baik kan seperti itu ya, bener ya. Tapi kan kita enggak di depan Bu Sari kan ya. Oh gitu ya Bu, gitu. Ya, pasti saya juga gitu. Iya. Terus percaya nggak misalnya dikit dia? Iya percaya, saya titik udah gitu. Iya, saya nggak mau debat Mbak. Admin yang bodoh. Enggak, saya gak terpengaruh. Lu saya juga terpengaruh Mbak. Makanya saya pilih Pak Ki. Kertas itu dibawa ke Pak Rektor, dan Pak Rektor percaya. Makanya Pak Ki kan keluar dari LSP kan Mbak, dikeluarkan kan. Dan Pak Rektor percaya.
berdasarkan kedoknya Bu Endah, Mas Idom sendiri bilang orang itu Iya, Mas Idom. agamanya Mbak, orang itu suka sodako di satu perumahan sama saya. Siapa Mbak? Siapa Mas ini? Idom sahabatku, adiknya Pak Rektor. Iya Mas Idom, kenapa? Katanya Siapa yang sahabat saya itu? Mas Idom kan sahabatku. Lah iya yang ngomong Pak Ki suka sedekah tuh siapa? Mas Idom bilangin siapa Mas itu? Idom bilang Bu Endah tuh apik wong, Oh, suka sedekah, iya. agamanya bagus. Iya, Saya loh sahabatan sama Mas Idom, tapi tidak cocok dengan beliau bilang seperti itu. Tapi dia tidak melawan. Satu, kenapa? Karena Mas Idom ini adiknya Pak Rektor, dan saya sudah kalah set karena Pak Rektor. Adanya Prof Fauzi dah. Iya, karena saya mau ngeyel gimana, cuman oh iya Mas Idom. Biasanya saya sebagai seorang sahabat, jangan gitu Mas Idom itu nggak baik. Karena kita tuh mengenal Mas Idom sebelum Pak Fauzi jadi rektor. Karena aku udah lama di situ. Iya. Waktu Pak Fauzi itu jadi kepala puskon. Jadi saya itu sama Mas Idom udah kayak gimana ya? Udah kayak deket, malah saya digosipin sama si Firman I sama Irma itu, saya selingkuh sama Mas Idom. Tuh yang bikin saya nggak suka sama orang dua itu. Mas Firman sama Mbak Irma itu. Atas dasar apa ya? dia nuduh aku selingkuh sama Idom? Udah gitu nuduh aku selingkuh sama Pak Eko. Ya Allah. Atas dasar apa? Mereka itu ya berpikirnya tuh pakai dengkul. Dan mereka tuh enggak niatnya tuh memang mau menjatuhkan itu Mbak. Iya. Bukan apa-apa. Nah, saya kalah set. Pak Gideon udah jatuh, terpuruk. Nah, Mas udah sampai ke telinga Mas Idom. Kalau Bu Endah di mata Mas Idom udah baik, berkedokan agama ya. Bu Endah